Contoh dari kewirausahaan yang ingin saya angkat kali ini adalah Pasar Pundensari. Alasan saya memilih Pasar Pundensari sebagai contoh kewirausahaan adalah yang pertama, memberikan rasa percaya diri bagi para pedagang yang pada awalnya mereka berjualan secara perseorangan atau mandiri, di mana kemudian kami kumpulkan mereka menjadi satu kelompok yang kemudian membuat satu food court atau pusat makanan dan minuman dengan kemasan tradisional dan bertema budaya Jawa. Dengan demikian ada satu bentuk yang berbeda dibanding dengan food court yang ada di daerah Madiun dan sekitarnya. Itulah yang akhirnya menjadikan Pasar Pundensari ini menjadi food court dengan keunikan dan unique selling point yang berbeda. Apakah contoh dari kewirausahaan ini sesuai dengan keilmuan kewirausahaan sosial? Menurut saya iya, karena di sini terdapat beberapa hal yang sesuai dengan kewirausahaan sosial itu sendiri. Yang pertama adalah membangkitkan rasa percaya diri dari para pelaku usaha itu, yang pada awalnya pedagang di Desa Wisata Gunung Sari, mereka berjualan secara mandiri atau secara perseorangan, di mana omset yang didapat tidak terlalu besar. Tetapi ketika mereka bergabung menjadi satu kelompok dan kemudian membuka satu tempat yang menjadi food court, rasa percaya diri mereka untuk melakukan usaha ini menjadi semakin besar karena kekuatan dari berjejaring dengan sesama pelaku usaha makanan dan minuman yang lainnya. Yang berikutnya, mereka bisa membangun strategi pemasaran untuk penjualan produk, di mana dengan adanya kelompok ini, para pelaku tersebut dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan melakukan survei-survei kepuasan pengunjung, dan kemudian data tersebut menjadi satu olahan data yang memperkuat di sisi mana pelanggan ataupun pedagang tersebut harus memperbaiki dirinya, apakah itu dalam hal kualitas makanan, kualitas minuman, ataupun kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang datang berkunjung di Pasar Pundensari. Dengan melakukan kegiatan secara berkelompok, para pedagang Pasar Pundensari mampu menentukan target sasaran market bagi usaha mereka, di mana di sini dapat diukur bahwa pelanggan Pundensari ini rata-rata sebagian besar sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, itu segmen pasarnya adalah untuk kelompok dewasa, artinya di atas umur 25 tahun. Kenapa? Karena memang tema tradisional ini sangat sesuai dengan target di usia tersebut. Dampak sosial yang diberikan oleh kegiatan usaha dari para pelaku usaha di Pasar Pundensari ini adalah kami memberikan donasi untuk kegiatan sosial di Desa Wisata Gunung Sari. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini di Desa Gunung Sari masih dilakukan pembangunan masjid, di mana kami juga berkontribusi memberikan donasi untuk pembangunan masjid. Terus kemudian kami juga menyisihkan keuntungan dari kegiatan usaha di Pasar Pundensari ini sebesar 8% dari setiap omset yang didapat pedagang di setiap hari minggunya. Ini dikumpulkan untuk mencukupi fasilitas umum yang ada di TKD atau tanah kas desa. Dalam hal ini adalah Punden Dusun Pelempayung yang menjadi destinasi wisata. Selain itu, dana 8% yang diambil dari omset pedagang itu kami gunakan untuk biaya pembelian pulsa untuk listrik di sekitar area pasar. Jadi di sepanjang jalan menuju
area Pasar Bundensari itu listriknya dibiayai oleh kelompok ini. Pada awalnya kelompok pedagang Pasar Bundensari hanya terdiri dari 3 orang pedagang, sekaligus mereka adalah produsen dari makanan dan minuman yang mereka jual. Seiring dengan semakin bertambahnya pengunjung yang datang di setiap hari minggunya, kemudian bergabung beberapa pedagang yang lain, dari 3 orang pedagang menjadi 10 orang pedagang, dan sampai hari ini kami telah mengumpulkan sebanyak 18 orang pedagang, di mana dari 18 orang pedagang tersebut kami telah mengkurasi adanya aneka ragam makanan dan minuman itu sebanyak 287 jenis, baik itu makanan ringan berupa kue-kue tradisional ataupun makanan berat dan berbagai aneka minuman. Untuk manajemen ataupun pengelolaan dari Pasar Bundensari ini telah disepakati di awal bahwa setiap pedagang akan menyisihkan 8% dari omsetnya untuk dikumpulkan bersama untuk pengembangan fasilitas yang ada di Pasar Bundensari. Dengan demikian, kami membangun rasa kemandirian dari para pedagang agar memikirkan secara bersama apa yang perlu dicukupi untuk kenyamanan pengunjung. Demikian juga dari kelompok tenaga parkir, kesepakatan yang kami buat adalah 30% dari penghasilan parkir itu dikumpulkan menjadi kas kelompok, sementara 70% penghasilan dari parkir itu dikelola sendiri atau dibagikan kepada tenaga juru parkir yang terlibat di dalam kegiatan di setiap hari minggunya. Dan untuk kedepannya kami merancang strategi bahwa untuk membangun keberlanjutan dari usaha ini adalah, yang pertama, kami akan terus meningkatkan kualitas makanan dan minuman yang kami sediakan, karena itu akan menjadi satu kepercayaan bagi konsumen bahwa kualitas makanan dan minuman yang kami sediakan itu memang benar-benar telah melalui tahap kurasi. Berikutnya, kami juga akan menjaga bagaimana kualitas pelayanan yang kami berikan kepada pengunjung yang menikmati suasana maupun makanan dan minuman yang disediakan di Pasar Bundensari. Yang ketiga, kami juga akan mengisi konten hiburan di Pasar Bundensari dengan melibatkan kelompok-kelompok kesenian lokal yang terdiri dari anak-anak muda, baik itu mereka bergerak di bidang musik, seni tari, dan seni bela diri atau pencaksilat. Demikian juga yang keempat, kami mencoba untuk menggabungkan teknologi informasi digital hari ini itu untuk memperbesar jangkauan dari penjualan produk-produk yang ada di Pasar Bundensari dengan cara melalui marketplace online tentunya. Dengan demikian, pedagang tidak hanya dapat berjualan di hari Minggu, tetapi juga dapat berjualan di hari-hari lain sesuai dengan permintaan pasar. Yang berikutnya, yang kelima, kami juga akan mencoba melakukan kerjasama untuk pengembangan Pasar Bundensari menjadi lebih besar lagi dengan menjalankan prinsip pentahelix. Artinya kami akan melakukan kerjasama dengan 5 pihak yang menjadi pilar utama dari pariwisata. Yang pertama adalah sesama pelaku pariwisata itu sendiri, yang kedua adalah media massa, yang ketiga adalah pemerintah, baik ini pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Yang berikutnya, kami juga akan bekerja sama dengan para pelaku bisnis, dalam hal ini adalah pihak swasta dan BUMN. Dan yang terakhir adalah kami bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk dapat mendukung kami secara literasi itu sesuai dengan ranah ataupun disiplin ilmu, sehingga
Pasar Bundensari menjadi laboratorium yang terbuka bagi berbagai macam keilmuan yang ada di perguruan tinggi lokal. Sebelum kita akhiri, kami akan menyampaikan visi misi dari usaha ini. Jadi teman-teman pengelola Pasar Bundensari itu mempunyai visi adalah membangun masyarakat desa wisata berkelas internasional yang berkelanjutan ataupun lestari. Di mana visi tersebut kita terjemahkan melalui beberapa misi, yaitu yang pertama adalah kegiatan usaha ini harus mampu mendukung kelestarian alam dan lingkungan, khususnya ekosistem lingkungan pedesaan yang ramah bagi masyarakat desa itu sendiri. Yang kedua adalah kondisi kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, dan mempertahankan nilai-nilai tradisi, sehingga walaupun zaman terus berkembang, kami tetap hidup berdasarkan nilai-nilai ataupun norma-norma sosial yang memang itu sudah berlaku sekian ratus tahun yang lalu, dan kami akan berusaha mempertahankan kehidupan sosial ataupun norma-norma sosial itu sampai generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah membangun sumber daya manusia yang tangguh, yang mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Ini sangat penting dan menjadi modal paling dasar bahwa apapun yang dilakukan itu kembali kepada manusia pelakunya. Apabila manusia pelakunya itu mempunyai kemampuan yang tangguh, diharapkan ke depan dia akan mampu bertahan dan mampu melakukan penghidupannya secara lestari. Yang keempat adalah kegiatan usaha ini mampu mendukung upaya pembangunan fisik di desa melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kecukupan fasilitas di tempat-tempat umum yang berguna bagi masyarakat desa itu. Yang kelima adalah kegiatan kewirausahaan ini mampu mendukung pendanaan masyarakat dalam hal menghadapi kehidupan ataupun kebutuhannya, sehingga masyarakat mempunyai mitigasi ataupun upaya mencegah kerentanan yang selama ini kita dicontohkan pada saat beberapa tahun yang lalu terjadi COVID. Ketika kita tidak siap dengan suatu sistem pendanaan yang baik, maka kehidupan pendanaan manusia di desa akan kolaps. Sehingga tujuan kami membangun kemandirian dari sisi pendanaan yang dimiliki oleh masyarakat.